Shalom guys, welcome to Gas DNA YouTube channel. Sesaat lagi kita akan menyaksikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati dan juga mengubahkan hidup kita. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, apa kabar? Koko berharap kita semua baik-baik saja. Betapa kangen Koko, pengen ketemu sama kalian, ya kan? Sama kami di Gas DNA Cut Mutia juga nggak ada kebaktian, adanya kebaktian online, so kami nggak ketemu satu sama lain. Dan kalian juga di sana seperti itu. Tapi Koko percaya bahwa rasa kangen kita ini ditumpuk lama-lama, nanti waktu ketemu kita pasti happy banget, kita bisa satu sama lain, amin. Dan Koko sangat bersyukur kalau kalian boleh sama-sama ikut di kebaktian online ini. Kita boleh sama-sama meluangkan waktu kita buat ketemu sama Tuhan secara pribadi. Dan Koko berharap apapun yang akan Koko katakan, apapun yang akan Koko sampaikan, semuanya boleh menjadi berkat buat kita semua. So Koko akan mulai khotbah Koko dengan cerita hidup Koko di tahun ini, tahun 2020. Dimulai dari bulan Januari, hari yang baru, hari pertama di tahun 2020. Kalian mungkin di Cikarang nggak ngerasain, cuman yang di Bekasi itu banyak yang banjiran, termasuk Koko. Oke. So Koko inget banget waktu itu pagi-pagi, sekitar jam 3 atau jam 4 pagi, Koko belum tidur. Koko baru mau tidur, terus tiba-tiba adik Koko telepon Koko, "Kok banjir?" Koko kaget karena situasi sedang hujan, dan biasanya kalau banjir itu ada yang keliling kasih tahu banjir, tapi kali ini nggak ada yang keliling. Jadi Koko sama sekali nggak aware kalau keadaan banjir di sekeliling Koko. Koko cepet-cepet bangun dari tempat tidur Koko keluar, dan benar, banjir di depan rumah sudah tinggi. So Koko segera persiapkan apa yang perlu dipersiapkan, Koko selamatkan barang-barang yang perlu diselamatkan, Koko segera pindah-pindahin semuanya, tapi tetap nggak banyak yang selamat. Kulkas, mesin cuci, lemari, kasur, semuanya ngambang. Bukan cuma Koko, rumah papa Koko juga kena. So, hari yang sangat menyedihkan sekali. Itu adalah hari pertama di tahun 2020. Belum selesai sampai di situ, di bulan Februari kembali banjir yang sama masuk ke rumah Koko. Walaupun kali ini lebih rendah. Tadinya yang pertama itu sekitar seleher 150 cm, yang kedua ini sekitar sepinggang 100 cm. Tapi tetap semuanya ngapung lagi, apa yang tadinya udah diberesin berantakan lagi. Istri Koko pun sampai sempet down karena nggak nyangka, kami sama sekali nggak nyangka bahwa akan ada kebanjiran. Sudah 5 tahun sama sekali nggak ada kebanjiran di tempat ini, di rumah Koko. Dan ini kali pertama Koko tinggal di rumah ini ada banjir. So, itu bulan Februari. Bulan Maret kita mulai masuk dengan apa yang namanya COVID. Mulai ada social distancing, mulai ada hal-hal yang baru, mulai ada kebiasaan baru yang perlu Koko bangun di rumah ini. Dan sejauh ini bulan April aja yang baru belum ada apa-apa. Koko bersyukur kalau kita semua baik-baik saja. Koko bersyukur bahwa melewati bulan Januari, Februari, Maret, Koko tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Dan Koko tahu banget bahwa Tuhan yang sama yang menguatkan hati Koko, yang menguatkan kaki Koko adalah Tuhan yang ada dalam hati kalian, Tuhan yang ada dalam hidup kalian, dan Tuhan yang sama yang akan menguatkan hati kalian dan menguatkan kaki kalian untuk kita sama-sama berjalan keluar sebagai pemenang. You know, dunia itu dibangun di atas kepastian. Contoh, kalau Koko bilang Koko pengen ketemu sama Ko Andreas, aku mau ketemu sama Ko Andreas di McD jam 7 malam, McD Lipo Cikarang. Pasti ketemu. Kenapa? Karena McD pasti buka dan Ko Andreas pasti datang. Gak mungkin kalau Koko udah booking dan beliau sudah bilang ya, terus tiba-tiba dia nggak datang. Enggak. Koko tahu Koko kenal Ko Andreas, dan dia bakal make time, dia bakal sempatkan waktu. Kepastian. Yang sudah bekerja atau berdagang, kita bisa merencanakan sampai bertahun-tahun ke depan. Kenapa? Karena pasti. Contoh, aku punya gaji katakanlah 3 juta sebulan, maka setahun aku punya penghasilan 48 juta, maka 5 tahun aku punya sekian ratus juta. Aku bisa kumpulkan mungkin buat nikah, aku bisa kumpulkan buat jalan-jalan. Kenapa? Karena kepastian. Ada uang yang mengalir tiap bulan ke rekening kita, ke
ketidakpastian. Orang yang mau berencana menikah, kenapa bisa membuat rencana menikah? Karena kepastian. Sudah pasti dia cinta sama kita, betul nggak sih? Lucu banget kalau kita bikin rencana nikah, kita nggak tahu dia cinta sama kita apa enggak. Lucu banget kalau kita bikin rencana nikah, masih belum ada uangnya. Aku percaya segala sesuatu yang manusia bikin itu dibangun di atas dasar kepastian. Bahkan begini, ada sebuah kisah. Orang yang bernama Edward Thorpe, dia kelahiran tahun 1932, seorang penjudi terkenal, penjudi. Dalam satu hari saja bisa menang ratusan juta berjudi. Sampai akhirnya dia di-ban di Las Vegas, nggak boleh berjudi di tempat yang terkenal tersebut. Kenapa dia bisa sehebat itu? Ternyata dia bukan penjudi biasa, dia adalah seorang profesor matematika. Dia hitung probabilitasnya. Dia tahu persis, asal ada 51% saja kemungkinan, berarti ada 1% di atasnya, dia bisa menang dan dia bisa bawa duit yang banyak. Dan itu terjadi. Kalau kita datang berjudi cuma modal untung-untungan saja sudah pasti buntung. Tapi mereka yang pintar, mereka ngitung kartu. Ada istilah ngitung kartu dan dia yang menemukannya. Koko nggak ngajarin kita berjudi, jangan. Tapi Koko pengen sama-sama membuat kita berpikir bahwa bahkan berjudi yang seems random, yang tampaknya random pun dibangun di atas dasar kepastian. Sebaliknya, kita nggak bisa membangun apa-apa di atas ketidakpastian. Kita nggak bisa nyusun rencana di atas ketidakpastian. Itu sebabnya menikah hanya untuk orang yang dewasa. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menyusun rencana secara pasti. Gak bisa menikah dilakukan sama anak yang masih kecil. Kenapa? Karena buat hari besok pun dia masih belum tahu mau ngapain. Kalau ditanya, nanti anak saya mau dimakan apa? Mau dikasih makan apa? Dikasih makan cinta. Itu bukan kepastian, itu bukan jawaban yang baik. Right? Segala sesuatu dibangun di atas dasar kepastian, dan ketidakpastian membuat kita tidak bisa membangun apa-apa. Dan banyak ketidakpastian di tengah kita saat ini. Kapan COVID-19 selesai? Tidak pasti. Kapan kita bisa ngopi bareng di 316 lagi? Tidak pasti. Kapan kita bisa ke mall lagi? Tidak pasti. Kapan kita bisa berkumpul satu sama lain lagi? Tidak pasti. Bahkan PSBB yang kau tahu harusnya selesai di awal April diperpanjang, right? Di akhir April diperpanjang. Koko baca semalam kemungkinan sampai akhir Mei. Dan banyak perusahaan di luar negeri yang sudah prediksi ini akan sampai akhir tahun. Tidak pasti segala sesuatu. Bahkan di tempat Koko bekerja, investor mundur teratur. Yang tadinya sudah mau tanam uang untuk perusahaan Koko mundur. Kenapa? Karena situasinya sedang tidak pasti. Dan ini membuat orang-orang yang sudah terbiasa membangun hidup di atas kepastian pasti jadi stres. Pasti jadi berpikir keras apa yang harus dilakukan. Dan setahu Koko, ketidakpastian hanya akan membawa dua hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Ketidakpastian hanya akan membawa dua hal. Yang pertama pasrah, atau yang kedua berserah. Either kamu pasrah, atau kedua kamu berserah kepada Tuhan tentunya. Dan kalau Koko bersyukur kalau kita semua memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tidak pasrah, tidak hanya menerima, tapi kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. So apa yang Tuhan mau dalam situasi ketidakpastian seperti ini? Kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, kita harus transform our doubtfulness into faithfulness. Kita harus mulai mengubah rasa doubt, rasa keraguan kita menjadi rasa percaya kita. Kita buka sama-sama di Yohanes 20 ayat ke-29. Yohanes 20 ayat ke-29 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Ini bukan berarti kita harus dengan buta percaya kepada apa aja. Dengan buta percaya ini itu. No, bukan seperti itu. Tetapi seharusnya keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak pasti ini tidak membuat iman kita mati. Seharusnya keadaan yang dimana tidak pasti seperti ini tidak membuat iman kita lantas redup. Iman kita tidak terletak pada keadaan yang baik. Iman kita seharusnya tidak terletak pada lingkungan yang pasti. Iman kita seharusnya tidak terletak pada keadaan sekitar. Iman kita seharusnya tidak terletak pada dasar apapun itu, karena iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Dia tidak terletak pada dasar yang lain. Iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar digunakan kata hypostasis. Hupo itu artinya dasar dan stasis artinya berdiri. Dasar untuk berdiri. Well, kalian tahu, siapa di sini kalian pernah bermain bowling? Koko pernah suatu kali bermain bowling bersama dengan teman-teman kantor Koko di Grand Indonesia. Ramai sekali. Dan Koko ingat waktu itu kali pertama Koko bermain bowling. Koko lempar, Koko ambil bolanya, Koko lempar, strike. Woi, terus katanya lucky strike, beginners lucky, beginners luck. Oke. So, Koko bangga banget dengan pertama kali ngelempar dan semua pinnya jatuh. Terus yang kedua, Koko ingat banget yang kedua. Koko mulai ambil gaya yang sama. Koko tahu nih, sebelumnya gue strike nih, pasti bisa lagi, right? Ambil gaya yang sama, Koko lemparkan bola. Tapi sebelum Koko melemparkan bola, Koko injak garis bowling, garis-garis yang tempat bola itu harusnya dijatuhkan. Kalian tahu, licin yang minta ampun. Koko yang segede gini jatuh. Wah, bola ke atas, Koko jatuh. Semua orang ngeliatin Koko. Semua orang dari kiri ke kanan ngeliatin Koko. Betapa malunya Koko. Kalian tahu, Koko yang gede gini, dan ini bukan dua-dua kaki Koko lompat masuk ke garis tersebut maka jatuh, enggak. Cuma satu kaki saja. Satu kaki saja membuat seluruh badan ini jatuh. Kenapa? Licin. Seharusnya keadaan di sekeliling kita saat ini apapun itu seharusnya tidak membuat kita terjatuh kalau kita berdiri di atas dasar iman yang teguh. Seharusnya kalau kita berdiri di atas dasar yang teguh, iman, apapun keadaan di luar sana tidak membuat kita lantas licin dan terjatuh. Tapi kalau ketiadaan gereja di tempat kita membuat kita terjatuh. Ketiadaan komsel tiba-tiba membuat kita terjatuh. Ketiadaan kakak rohani membuat kita jatuh. Seharusnya membuat kita berpikir, bertanya, sudahkah aku berdiri di atas dasar yang teguh dan bukan dasar yang licin? Kalau ketiadaan gereja membuat kita terjatuh, artinya mungkin gereja selama ini hanya hadir dalam kehidupan kita 1 kali 1 minggu. Gereja hanya dijadikan sebuah gedung dan tidak lebih, tempat pertemuan dan tidak lebih. Percuma kalau kita datang ke komsel, terus pulangnya kita kembali nongkrong sama dosa. Percuma kalau kita dibina sama orang, dibina sama kakak rohani kita, tapi kemudian kita neglect begitu saja, begitu kita nggak ketemuan sama dia. Ya pantas kesendirian maka membuat kita jatuh. Maka kekosongan ini membuat kita jatuh. Dan Koko berdoa kita sama-sama nggak jatuh, tapi kita tetap berdiri. Kenapa? Karena kita punya dasar yang teguh, iman. Keadaan di sekeliling kita tidak seharusnya membuat kita terjatuh. Kita harus mulai bertanya kepada diri sendiri, di manakah kita sedang berdiri? Apakah aku sungguh berpaut kepada Tuhan? Apa hanya sebagai rutinitas belaka? Aku percaya kalau orang hanya bersandar kepada gereja sebagai sebuah rutinitas, pasti jatuh. Karena bukan gereja yang menyelamatkan, tapi Tuhan yang menyelamatkan.
hadiratnya yang menyelamatkan. Kehadirannya dalam hidup kita itu harus hari lepas hari, bukan hanya minggu ketemu minggu. Aku berharap kita semua ngerti ini. Yang pertama, doubtful into faithful. Banyak orang yang ternyata nggak sedikit orang yang senang sama karantina karena mulai berpikir, yes, nggak ada sekolah, yes, nggak ada lagi ke kantor, yes, aku punya banyak me time, my time, this is my time. Dan aku sangat bersyukur kalau kita semua ngerti Tuhan izinkan kita masuk ke masa ini bukan supaya punya lebih banyak me time, tapi untuk convert my time into your time, untuk menjadi waktumu dalam hidupku, waktu perjumpaan pribadi aku denganmu. Pokok berdoa kita mulai ngerti bahwa keraguan harus berubah menjadi kepastian. Kenapa kita bisa pasti berdiri di tengah ketidakpastian? Karena kita punya Tuhan yang pasti, Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia tulis di Alkitab, dia tidak berubah. Manusia mungkin berubah, keadaan sekitar kita berubah, tetapi kita punya satu Tuhan yang pasti, yang tidak pernah berubah. Kasih setianya sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu dia selamatkan kamu di atas kayu salib itu, dia mengingat namamu. Hari ini pun dia mengingat kamu. Hari ini pun dia tengah menunggu kita kembali memeluknya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang selamanya setia dan adil, setia sama kita. Yang pertama, doubtful into faithful. Yang kedua, one part into oneness. Yang tadinya setengah-setengah harus menjadi penuh di dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-90 berkata demikian, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. So aku suka banget di bahasa Inggrisnya dikatakan the sum of your word is truth. The sum of your word is truth. Siapa di sini pernah pakai Excel, aplikasi Excel? Kalian tahu di situ ada yang namanya sum. Sum itu artinya dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3, 6, right? Di sum, dijumlahkan. Nah, dikatakan di sini bahwa the sum, jumlah dari kata-katamu. Kalau dijumlahkan, kalau di add up, kalau ditambahkan, itu hasilnya adalah kebenaran. Jadi kebenaran adalah seluruh yang dituliskan di dalam Alkitab, bukan sebagian. Dan Koko berharap begini, melalui ini semua berarti artinya Tuhan sedang membawa kita mencicipi kebaikan-kebaikannya yang ditulis dalam Alkitab. Gimana kita bisa mencicipi kebaikan Tuhan seperti Daud katakan di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gimana kita bisa ngomong itu kalau kita nggak pernah masuk dalam lembah kekelaman? Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi seperti ini, lembah kekelaman. Itu tujuannya supaya satu, supaya kita bisa mencicipi kebaikan Tuhan hari lepas hari. Ini saatnya perkataan di dalam Alkitab menjadi personal bagi kita, menjadi pengalaman bagi kita. Kita sedang dibawa Tuhan mencicipi, supaya mulut kita, lidah kita merasakan sendiri, dan mata kita melihat sendiri bagaimana penyertaan Tuhan tetap kuat di tengah situasi seperti ini. Kita harus ngerti bahwa Tuhan bawa masuk kita ke area seperti ini itu bukan dengan ketidaksengajaan, tapi justru dengan sengaja Tuhan izinkan. Tidak Tuhan izinkan satu helai rambut pun potong dari kepalaku.
Tidak Tuhan izinkan satu helai rambut pun jatuh ke tanah kalau tidak seizin Dia. Dan sekarang semua umat manusia sedang diizinkan sama Tuhan untuk mulai masuk dalam musim yang baru, untuk mulai mengenal kebaikan Dia secara personal. Koko berdoa melalui ini semua kita boleh sama-sama ngerti kebenaran itu nggak bisa setengah-setengah, tapi kita harus mencicipi semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Situasi yang tengah kita alami saat ini adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. One part into oneness. Aku berdoa kita semua boleh ngerti hal ini, boleh masuk dalam musim yang baru ini. Kita mulai berubah, kita mulai ngerti, oh iya ya, kalau tidak diizinkan Tuhan seperti ini, mungkin aku nggak bakal pernah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupku. Oh iya ya, kalau aku tidak diizinkan untuk kehilangan pekerjaanku, mungkin aku nggak tahu gimana Dia bisa tetap memelihara hidupku bahkan di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini. Koko berdoa Tuhan yang sama yang telah menolong Koko melewati berbagai persoalan dalam hidup Koko, Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang ada dalam hidupmu. Dia yang akan memberikan kekuatanmu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Yang ketiga, dissertation into elevation. Padang gurun akan dipakai Tuhan untuk memperluas kapasitas kita. Sebelumnya, mari kita buka di Hosea 2. Hosea 2 ayat 13, 14 dan 15. Hosea 2 ayat 13 dan ke-14 dan ke-15. Aku akan bacakan yang 13, 14 dulu. Tapi sebelumnya kalian harus tahu latar belakang cerita ini. So, Hosea adalah salah satu nabi Tuhan, yang cukup unik. Dia, kalau kalian baca dari pasal yang pertama, dia diminta Tuhan buat menikahi seorang pelacur. Kalian tahu kenapa dia disuruh nikahi seorang pelacur? Itu adalah ungkapan hati Tuhan bagaimana bangsa Israel telah berbuat seperti seorang pelacur yang tadinya sudah dinikahkan sama Tuhan, sudah mempunyai pasangan hidup yaitu Tuhan sendiri, tapi dia mulai menjual dirinya kepada Baal, kepada allah-allah lain, demi materi, demi sesuatu yang insignifikan. Itu adalah gambaran Israel, itu adalah gambaran kita sebagai Israel rohani. Berapa banyak dari kita yang menjual Allah demi sesuatu yang lain? Dan itu adalah kisahnya Hosea. So, jadi dia disuruh untuk menikahi pelacur ini. Dan di sini dan di kisah sebelumnya dituliskan bagaimana Tuhan marah sama bangsa Israel. Tuhan marah, Tuhan jijik sama Israel, sama seorang pelacur ini yang tidak bisa lepas dari kehidupan zinahnya, yang tidak bisa lepas dari kehidupan yang menjijikkan. Tapi di ayat ke-13 ini Tuhan mulai berubah. Dia mulai berjanji sesuatu. Dan waktu aku baca ini, wow, betapa besar janji Tuhan atas hidup kita. Walaupun kita telah berlaku menyimpang di hadapan Tuhan, walaupun mungkin kita sudah berlaku tidak baik menurut Tuhan. Kita baca sama-sama di ayat ke-13 dan ke-14. Aku akan bacakan. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Aku akan jelaskan sedikit. Di ayat ke-13 dikatakan begini, sebab sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Kata membujuk yang dipakai adalah, kata dasarnya adalah patah. Dan dikatakan di sini membujuk itu artinya to be spacious, to be open wide. Artinya apa? Tuhan sedang memperluas kapasitas kita. Bagaimana caranya? Dengan membawa dia ke padang gurun. Ternyata padang gurun dalam hidup kita Tuhan maksudkan untuk memperluas kapasitas kita. Ternyata padang gurun Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk memperluas kapasitas
be spacious, to be open wide. Apa yang tadinya tertutup, apa yang tadinya sedikit, mulai ditarik sama Tuhan. Supaya luas, kapasitas kita luas. Kalian tahu bangsa Israel adalah bangsa perbudakan. Adalah bangsa yang sudah diperbudak selama 430 tahun. Lama sekali. Mentalnya sudah jadi mental budak. Dan ditarik keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu bangsa Israel jadi apa? Jadi bangsa yang memimpin bangsa-bangsa yang lain. Menjadi bangsa yang paling kaya di seluruh bumi. Menjadi bangsa yang paling bijaksana di seluruh bumi. Bagaimana bisa melewati padang gurun? Melewati padang gurun, Tuhan akan tarik kapasitas hidup kita. Mungkin kita bisa bilang, aku ini merdeka, aku ini orang bebas, ya. Tapi berapa banyak dari antara kita yang pikirannya masih terbelenggu sama dosa. Pikirannya nggak bisa lepas, nggak bisa merasa menang. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Oh, itu mah dia saja, bukan aku. No. Tuhan sedang tarik kapasitas kita dan akan membawa kita di luar apapun yang kita bisa bayangkan. Apa yang kita bisa pikirkan, apa yang tidak bisa kita pikirkan, apa yang tidak bisa bahkan timbul dalam hati kita, kata Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Gimana caranya masuk dalam padang gurun? Diperluas kapasitasnya. Oh, kok sungguh berharap kita semua mengerti ini. Padang gurun bukan Tuhan izinkan supaya kita mati kepanasan kayak cacing. Bukan. Padang gurun Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita supaya kita naik ke level yang baru sama-sama. You know, tepat di malam Jumat Agung, hari Kamis malam, sebelum besoknya kita akan merayakan Jumat Agung, itu Koko ingat, Koko dapat pesan dari bos Koko yang bilang bahwa, Dre, sorry banget, kayaknya kita harus potong gaji 25% supaya perusahaan bisa survive karena investor pada mundur. You know, di hari itu malam-malam Koko merasa gagal. Koko merasa bahwa Tuhan, ini bukan apa yang sudah aku rencanakan rasanya. Aku berencana bahwa di umur 30 tahun aku sudah capai ini itu, aku sudah punya ini itu. Tapi sekarang malah keadaan tambah susah. Koko ingat kembali ke beberapa tahun sebelumnya Koko sempat berpikir untuk meninggalkan perusahaan ini. Tapi Koko ingat banget waktu Koko pengen meninggalkan perusahaan ini, ada sesuatu dalam hati Koko yang menahan Koko, yang tiba-tiba dek, jangan keluar. Dan Koko memutuskan tidak keluar. Dan Koko mulai mengeluh sama Tuhan, tahu gitu gue keluar, cari perusahaan yang lebih baik. Kenapa ini semua harus terjadi? Oh, di malam itu, malam yang sangat membuat hati Koko hancur. Rasa-rasanya aku sudah kerja siang malam supaya perusahaan ini berhasil, tapi kok nggak berhasil ya? Koko sedih, Koko bilang ke kakak rohani Koko, topang saya dalam doa ya Koko. Aku merasa gagal, aku merasa sedang menjadi loser, sebagai pecundang. Aku rasakan apa yang aku bangun gak berhasil. Aku bilang gitu ke dia. Koko tinggal tidur. Besoknya kita ada sama-sama ibadah online sama Pastor Niko. Dan Koko inget banget waktu Koko lagi ibadah online, Koko lagi dengarkan dia. Kita masuk dalam penyembahan. Wah, tiba-tiba Tuhan melawat Koko. Tiba-tiba Tuhan membuat segala sesuatu yang jernih. Tuhan tiba-tiba mengingatkan, hey Dre, jangan jatuh kepada perangkap yang sama. Jangan jatuh kepada bersungut-sungut. Yang membuat bangsa Israel gagal untuk masuk dalam tanah perjanjian adalah ketika mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tahun ini masih tahun AYNP. Jaga mulut kita. Oh, pulang dari ibadah online itu, aku langsung ke rumah, langsung kembali ibadah lagi sama istri Koko. Koko langsung ajak, yuk saya kita berdoa. Koko langsung berdoa lagi, masuk lagi dalam penyembahan. Koko minta ampun kalau mulut Koko sempat bersungut-sungut di hadapan Tuhan.
Koko mengucap syukur Tuhan pulihkan kami saat itu. Hari yang seharusnya menjadi hari perkabungan karena kesedihan, harus dipotong gajinya, menjadi hari yang penuh dengan penguatan dari Tuhan. Wah, Koko berdoa. Koko berdoa kita semua punya pengalaman seperti ini sama Tuhan. Koko berdoa kita semua mungkin punya kelemahan, tapi kita kembali menemukan kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita semua boleh lulus dari padang gurun. Artinya apa? Keluar sebagai pemenang. Hanya pemenang yang dapat mahkota dari Tuhan. Hanya pemenang yang dapat mahkota kehidupan. So sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap tinggal dalam kondisi seperti ini dengan keluhan, aku nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu sama teman-temanku, nggak bisa ngobrol-ngobrol cantik, nggak bisa ngopi-ngopi cantik. Atau kita mau mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih, bahkan dalam kekuranganku Kau masih berikan manamu dari surga untuk aku. Bahkan dalam kekuranganku aku bisa melihat aku tetap dijaga sama Tuhan. Daud berkata, orang benar tidak akan pernah kekurangan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dan kamu akan rasakan itu hari-hari ini. Kita semua akan rasakan itu hari-hari ini. Meskipun gaji dipotong, meskipun dirumahkan, meskipun gak ada lagi kepastian dalam hidup kita, pokok berdoa Tuhan adalah kepastian dalam hidup kita. Tuhan adalah jaminanku, bagianku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak lebih, tidak kurang. Bukan uang yang menjadi jaminan kita, bukan pekerjaan yang menjadi jaminan kita, bukan keluarga yang rasanya baik-baik saja yang menjadi jaminan kita. Yang menjadi jaminan kita adalah Allah sendiri. Yang menjadi jaminan kita adalah Allah sendiri. Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, itulah yang akan menjadi jaminan kita, bagian kita untuk selama-lamanya. Oh, berdoa sama-sama padang gurun ini berubah menjadi elevation, menjadi tempat kita diangkat, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, oppression into affection. Apa yang tadinya keterpaksaan akan menjadi kesukaan. Dan ini poin yang terakhir, dan ini yang poin yang sangat Koko suka sekali. Di pasal yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, di Hosea 2 ayat yang ke-15 akan Koko bacakan. Wow. Maka pada waktu itu, demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, kata Tuhan, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kau akan jelaskan sebentar. Kenapa Tuhan bilang kita Tuhan memanggil dia sebagai Baalku? Kalian tahu Baal itu apa? Baal itu dewa sesembahan. Kau berdoa seperti ini, kalian nangkap ini. Banyak di antara kita yang menjadikan Tuhan tidak lebih besar dari sekedar dewa. Kita mau sesuatu, kita taruh sesajen, kita taruh persembahan kita. Tuhan, aku mau kehidupan yang baik. Nih, makanya aku datang ke gereja. Makanya aku kasih perpuluhan, Tuhan. Tapi sebagai imbalannya, Tuhan, kasih aku jodoh, kasih aku kehidupan yang baik, kasih aku pekerjaan yang baik. Apakah itu yang dinamakan dengan Tuhan? Apakah itu yang dinamakan dengan Dia? Apakah itu yang dinamakan dengan menyembah Dia? Menyembah kalau ada maunya. Koko sama-sama berharap. Koko berharap bahwa kita ngerti bahwa Tuhan itu lebih dari sekedar Baal, dari sekedar dewa. Di bahasa Inggrisnya lebih menarik lagi, dikatakan begini, in that day declares the Lord, you will call me my husband, you will no longer call me my master. Ada suatu transisi di sini, perubahan dari my master menjadi my husband. Artinya apa? Tadinya mungkin kita menganggap Tuhan hanya sebagai Tuhan kita, tapi kita mulai berubah melalui cara pikir kita bahwa Tuhan dia bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan dia adalah kekasih hidup kita. Artinya kalau kita mungkin selama ini datang ke gereja karena sebuah keterpaksaan, karena dia adalah Tuhan.
Kita kasih perpuluhan karena keterpaksaan, karena dia adalah Tuhan. Kita datang ke Komsel keterpaksaan karena dia adalah Tuhan. Maka melalui padang gurun yang kita sedang sama-sama lewati ini, kita akan sama-sama mengenal, mencicipi kasihnya secara personal. Dan itu membuat pikiran kita terbuka, berubah. Dari tadinya memanggil dia hanya sebagai Tuhan, tapi mulai berubah memanggil dia dengan sebutan kekasihku, suamiku, kekasihku. Pokok berdoa kita sama-sama mulai masuk dalam transisi ini. Tadinya yang kita dipaksa-paksa, tadinya sesuatu kemaluan bagi kita untuk menyebut nama Tuhan di antara teman-teman kita. Mulai sekarang kita berani untuk menyebut nama Tuhan di depan teman-teman kita. Yang tadinya malu-malu untuk memberitakan nama Tuhan, sekarang mulai berani setelah melewati padang gurun ini. Suatu kali pokok dalam doa pokok katakan gini, Tuhan sedih banget ya Tuhan kalau aku rindu Engkau datang segera. Aku rindu Tuhan datang segera. Tapi kalau sekarang Tuhan datang, masih banyak teman-temanku yang aku belum injili. Masih banyak teman-temanku yang belum mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Kok menangis begitu dalam. Karena kok ingat teman-teman kok yang belum selamat. Kok rindu setelah selesai dari padang gurun ini akan terjadi sebuah kebangunan rohani yang dahsyat. Kenapa? Karena kita nggak bisa menahan diri lagi untuk memberitakan keselamatan kepada teman-teman kita. Mumpung masih ada waktu. Kalau sampai ada seperti ini lagi kejadian nanti di depan, belum tentu kita bisa tanda kutip selamat. Belum tentu kita masih bisa leha-leha. Mungkin kalau sekarang cuma nyerang orang tua, kita nggak tahu nanti ke depan cuma nyerang anak-anak muda. Kita nggak tahu. So selama masih ada waktu, ini adalah waktu untuk kita menyelamatkan teman-teman kita sebanyak mungkin. Kenapa? Apa yang tadinya memalukan bagi kita mulai berubah menjadi kebanggaan bagi kita. Yang tadinya main master hanya sebagai tuan, tapi sekarang mulai berubah. Karena apa? Karena ada keintiman di dalam kamar kita. Ada keintiman di dalam rumah kita. Oh, padang gurun ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Dan padang gurun ini adalah sesuatu yang baik sekali untuk jiwa kita. Kita mulai mengerti bahwa segala sesuatu bisa goyah, bisa hancur. Bahkan pelayanan kita bisa hancur. Yang tadinya kita pikirkan pelayanan tidak mungkin hancur. Kenapa? Supaya kita berdiri di atas dasar yang teguh. Apa itu dasar yang teguh? Hubungan dengan Tuhan yang tidak akan pernah bisa hilang. Waktu Koko mulai dipanggil masuk dalam pelayanan, Koko ingat banget Tuhan cuma ingetin satu kata, hubungan. Kekristenan adalah hubungan. Kristen adalah hubungan. Dia datang ke dunia jauh-jauh. Kenapa? Kalau untuk menyampaikan Alkitab nggak perlu datang jauh-jauh ke dunia. Kirim aja, Tuhan itu kan dahsyat. Kirim aja, langsung berkata-kata aja. Dia bisa kirim Alkitab langsung ke dunia. Kenapa dia harus datang dari surga ke dunia, mati bagi kita? Kenapa? Membangun hubungan sama kita. Dia tunjukkan bahwa dia nggak main-main sama cintanya sama kita. Kenapa kita harus main-main sama dia? Kalau dia nggak main-main sama kita, kalau dia relakan anaknya yang tunggal sebagai korban ganti kita, kenapa kita harus setengah-setengah melayani dia? Kenapa kita hanya bangun kehidupan rohani kita di hari Minggu, satu hari saja? Kenapa nggak tiap hari? Kok rindu kita semua mengerti hal ini. Oppression into affection. Tadi kita dipaksa sama Tuhan, kita mulai berubah. Cinta sama Tuhan. Cinta Tuhan. Pokok berdoa, padang gurun ini membuat kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula sama Tuhan. Kalian tahu cinta yang mula-mula gimana? Pokok waktu pacaran sama Ciregin inget banget. Aku dulu SMS-an sama Ciregin. Gak henti-henti dulu. Satu hari 100 SMS mungkin lebih kalau SMS-an sama dia. SMS-an. Dan kalian tahu, waktu pertama kali mau jalan, rasanya pegangan tangan itu malu sekali. Rasanya bergetar untuk memegang tangan dia. Pokoknya ingat 3 bulan setelah kami memutuskan untuk pacaran, itu baru pertama kali kami teleponan. Teleponan pertama Koko sama Ciregin. Koko gagap, Koko malu-malu. Kenapa? Saking bergetarnya hati ini. Kalau cinta kita sama Tuhan
Dikatakan cinta yang mula-mula, harusnya tiap kali kita masuk dalam saat teduh kita, tiap kali kita masuk dalam ruangan kita untuk bertemu sama Tuhan, bergetar hati ini. Bergetar hati ini. Membayangkan gimana kekasih kita sedang menunggu kita untuk menyapa dia setiap hari. Gua berdoa melalui semuanya, kita semua sama-sama ditemukan sama Tuhan sebagai pemenang. Kita sama-sama mulai masuk kepada dimensi yang baru. Kita semua ngerti bahwa ini adalah dimaksudkan Tuhan hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Aku akan tutup di sini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalian tahu listrik mengalir di kabel kita terbuat dari apa? Ada yang tahu? Namanya tembaga. Kalian tahu? Jadi tembaga sangat baik untuk mengalirkan listrik. Karena itulah tembaga dipilih untuk menjadi kabel. Di dalam kabel-kabel kita ini ada tembaga. Kalian tahu yang paling baru ditemukan apa untuk menggantikan tembaga? Ada yang namanya grafin. Grafin itu tipis sekali dan tebalnya hanya 1 atom. Tipis sekali. Dan kalian tahu dibuat dari apa? Itu bisa dibuat dari pensil. Pensil kita kalau kita goreskan gitu ya, kalau kita goreskan dan kemudian kita tempel pakai isolasi gitu ya, kita ambil lama-lama jadi tipis. Nah, itu adalah grafin. Itu pertama kali grafin ditemukan. Kalian tahu sesuatu yang direndahkan sampai tipis 1 atom ternyata sangat baik untuk mengalirkan listrik. Dan Koko berdoa kita semua saat ini sedang masuk dalam tahap direndahkan sama Tuhan, dihilangkan keakuannya sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bisa mengalir secara dahsyat dalam hidup kita. Koko berdoa kita sama-sama mengerti bahwa direndahkan bukan berarti dipermalukan, tapi direndahkan berarti supaya dia bisa mengalir lebih dahsyat dalam hidup kita. Roh Kudus, roh kehidupan mengalir dalam hidup kita dengan lebih dahsyat. Roh Tuhan, roh Allah yang hidup mengalir dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Bagi teman-teman yang rindu untuk tertanam di gereja kami, silakan hubungi kontak di bawah ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. God bless you.